warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalengka. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tutorial Google Docs. Apa sih Google Docs itu? Kemudian, fitur-fitur atau menu apa saja yang terdapat pada Google Docs? Dan apa saja kelebihan Google Docs jika dibandingkan dengan perangkat lunak pengolah kata yang lainnya? Nah, maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum Ibu jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada pada Google Docs, alangkah lebih baiknya kita mengenal apa itu Google Docs. Google Docs ini merupakan sebuah aplikasi pengolah kata atau word processor yang berbasis pada Google. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah dokumen, kemudian kita dapat mengeditnya, serta kita bisa berbagi dokumen dan berkolaborasi dokumen dengan orang lain secara online, dan kita dapat mengaksesnya dari komputer manapun dengan koneksi internet. Nah, kemudian kelebihan dari Google Docs yaitu yang pertama, kita mudah berkolaborasi dalam mengerjakan dokumen yang sama. Jadi, kita bisa mengerjakan sebuah dokumen secara bersama-sama di dalam waktu yang bersamaan, gitu ya. Nah, kemudian kelebihan yang kedua yaitu kita bisa melacak perubahan pada dokumen. Pada Google Docs terdapat fitur history yang memungkinkan kita untuk melihat setiap perubahan yang ada pada dokumen tersebut. Jadi, kita bisa melihat siapa saja yang melakukan perubahan pada dokumen tersebut. Kemudian, kelebihan yang ketiga yaitu kita tidak perlu khawatir lupa menyimpan dokumen. Pada Google Docs, dokumen yang kita buat itu akan otomatis tersimpan dengan sendirinya, yang nantinya akan tersimpan di Google Drive. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika kita lupa menyimpan dokumen tersebut. Kelebihan yang keempat yaitu akses membuat dokumen di berbagai perangkat. Kita bisa mengakses dokumen tersebut baik itu melalui smartphone atau gadget atau laptop dan komputer. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu tetap kompatibel dengan Microsoft Word. Jadi kita bisa membuka file Microsoft Word itu pada Google Docs, atau kita bisa mendownload hasil dokumen yang kita buat di Google Docs dalam format Microsoft Word. Jadi tetap kompatibel dengan Microsoft Word tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuka Google Docs? Yang pertama, kita harus sign in terlebih dahulu pada akun Gmail kita. Nah, ketika kita sudah sign in, nanti akan masuk ke halaman Gmail. Nah, di sini kita tinggal pilih atau klik Google Apps atau tanda titik 9 yang berada di kanan atas, gitu ya. Nah, di sini maka akan tampil produk-produk dari Google. Nah, kemudian kita tinggal pilih saja atau klik saja Google Docs tersebut. Berikut ini akan Ibu contohkan cara membuat sebuah dokumen dalam Google Docs. Pertama-tama kita login terlebih dahulu ke akun Gmail yang kita punya. Di sini kebetulan Ibu sudah sudah login ke akun Gmail Ibu yang menggunakan akun belajar.id. Nah, kemudian di sini kita tinggal klik Google Apps, kita pilih Google Docs. Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka Google Docs. Di sini, kalau kita ingin membuat sebuah dokumen baru, kita tinggal klik blank dokumen di sini, atau kita bisa menggunakan template-template yang sudah disediakan pada Google Docs ini. Nah, Ibu contohkan langsung saja kita membuat dokumen baru dengan mengklik blank dokumen.
Nah, ini merupakan tampilan awal ketika kita membuat sebuah dokumen baru. Nah, di sini terdapat menu-menu atau fitur-fitur yang ada pada Google Docs. Hampir sebagian besar menu-menu atau fitur ini sama dengan yang ada pada perangkat lunak pengolah kata yang lain. Nah, di sini icon-icon ini digunakan ketika kita melakukan editing sebuah dokumen atau formatting teks gitu ya. Nah, kemudian di atas ini ada menu file, menu edit, view, insert, format, tool, add-ons, dan help. Nah, di menu file itu terdapat fitur untuk share atau berbagi. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kita ingin berbagi dokumen dengan orang lain. Nah, selain berbagi, kita juga bisa berkolaborasi atau mengedit dokumen tersebut secara bersamaan, ya. Kemudian ada fitur new itu untuk membuat dokumen baru. Kemudian open. Nah, di sini di Google Docs ini kita bisa selain membuka dokumen dalam bentuk Google Docs itu sendiri, kita juga bisa membuka dokumen dalam format yang lainnya, misalkan dalam format Microsoft Word atau dalam format PDF. Nah, Ibu akan contohkan terlebih dahulu membuka sebuah dokumen dalam bentuk PDF ya. Nah, untuk membuka dokumen tersebut, nanti kita akan diarahkan apakah dokumen yang akan kita buka itu tersimpan di Google Drive atau di perangkat atau komputer yang kita gunakan. Nah, di sini Ibu akan coba buka dokumen tersebut yang berada pada perangkat yang Ibu gunakan. Di sini kita klik upload, kemudian kita select filenya. Pilih filenya. Nah, di sini Ibu akan coba membuka yang PDF ya. Yang ini contohnya kita open. Kemudian, nah, sebelum masuk ke Google Docs tersebut, maka file yang Ibu buka akan membuka terlebih dahulu dalam format PDF-nya. Nah, kemudian ketika sudah terbuka, kita tinggal pilih atau klik open with. Nah, di sini kita pilih yang Google Docs. Oke, kita tunggu dulu. Nah, maka di sini file dalam bentuk PDF pun dapat kita buka pada Google Docs itu ya. Nah, kemudian ke menu selanjutnya, yaitu masih di menu file ini ada make a copy. Jadi di sini kita bisa membuat salinan dari dokumen tersebut atau dari file tersebut tanpa kita harus keluar dari Google Docs ini gitu ya. Jadi kita bisa langsung membuat sebuah salinan dari Google Docs ini. Kemudian di sini ada email. Jadi kita bisa langsung mengirimkan dokumen yang kita gunakan ke dalam email. Nah, di sini kita tinggal tuliskan alamat email yang kita tuju, kemudian tuliskan subjeknya serta pesannya, dan nanti dokumen ini akan kita lampirkan dalam bentuk apa gitu. Apakah PDF, price tag, open dokumen, atau lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu baru kita klik send. Nah, selanjutnya ada fitur download. Nah, di sini dokumen yang sudah kita buat dapat kita simpan hasilnya dalam bentuk Microsoft Word, open dokumen, kemudian restek format, PDF, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menyimpan hasil dokumen yang kita buat tidak hanya dalam bentuk Google Docs itu sendiri. Nah, selanjutnya ini fitur yang sangat menarik, yaitu make available offline. Di sini kita bisa mengakses dokumen yang kita buat itu dalam keadaan offline atau tidak terkoneksi dengan jaringan. Nah, kita tinggal klik saja,
make a file offline. Nah, maka di sini dokumen yang kita buat itu sudah bisa kita akses dalam keadaan tidak terkoneksi dengan internet, gitu ya. Nah, selanjutnya ada version history. Di sini kita bisa melihat perubahan yang ada pada file. Kita bisa melihat siapa saja yang melakukan perubahan pada file dokumen tersebut, gitu ya. Di sini akan tampil nama-namanya yang melakukan perubahan dokumen tersebut, ya. Oke. Selanjutnya ada move. Move ini digunakan untuk memindahkan letak atau tempat dari penyimpanan di Google Drive. Jadi ketika kita akan memindahkan letak dokumen tersebut, kita tinggal klik move. Kemudian ada add shortcut to drive. Jadi ini membuat shortcut pada drive. Kemudian move to trash, ini untuk menghapus atau mendelete dokumen yang kita buat. Kemudian ada publish to the web. Jadi dokumen yang kita buat ini bisa kita publish ke dalam web. Selanjutnya ada dokumen detail, ini untuk detail dari dokumen tersebut. Kemudian ada language atau bahasa, jadi ini bahasa yang kita gunakan, apakah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada page setup. Di sini untuk pengaturan kertasnya, gitu ya, apakah dalam bentuk portrait, kemudian atau landscape. Kemudian paper size atau ukuran kertasnya itu mau dalam ukuran letter A4 atau lain sebagainya. Nah, di sini ada page color untuk warna dari halaman tersebut. Kita bisa merubahnya dalam warna-warna yang lain selain dari warna putih. Selanjutnya ada margin, sisi atas, bawah, kiri dan kanannya kita bisa sesuaikan. Nah, kalau sudah klik OK. Selanjutnya ada page set, ada print. Print itu untuk mencetak dokumen ini, gitu ya. Sini kita tinggal pilih printer yang akan kita gunakan, printer yang mana. Kemudian untuk page-nya itu halaman berapa saja yang akan kita cetak dan lain sebagainya. Kalau sudah, kita tinggal tekan print. Oke. Selanjutnya pada menu edit, di sini ada untuk undo, redo, kemudian cut, copy, paste, dan select serta find and replace. Kemudian ini untuk menu view. Ini di sini ada untuk print layout atau melihat tata letak. Kemudian di sini ada mode editing, viewing, dan di sini juga ada untuk melihat full screen. Nah, tampilan full screen akan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu menu insert. Di sini kita bisa menyisipkan gambar langsung dari komputer atau perangkat yang kita gunakan, atau kita juga dapat menyisipkan gambar tersebut dari web langsung, gitu ya. Kita coba. Di sini misalkan ibu mencari gambar komputer, maka di sini tampil gambar-gambar komputer yang bisa kita sisipkan ke dalam dokumen. Ini tinggal kita tarik ke dalam dokumen, atau bisa kita juga double klik, gitu ya. Nah, maka gambar yang kita cari itu bisa langsung kita sisipkan di dokumen ini. Nah, selain dengan cara klik insert, kemudian image kita pilih dari web, di sini juga kita bisa menggunakan icon untuk menyisipkan image dari sini, insert image, gitu ya. Atau bisa juga melalui tanda atau tombol explore yang ada di pojok kanan bawah, gitu ya. Kita klik. Kemudian caranya sama seperti tadi, kita ketikkan kata kunci atau gambar apa yang akan kita sisipkan, gitu ya.
Nah, di sini akan muncul halaman web dari gambar yang kita cari, atau langsung kita klik image, bagian image, nanti kita bisa langsung sisipkan gambar ini ya. Tuh. Di double klik nanti akan muncul previewnya, kemudian tinggal kita klik insert. Oke, itu cara untuk menyisipkan gambar. Kemudian di sini juga ada menu untuk insert tabel atau membuat tabel. Nah, kita bisa langsung buat tabelnya. Tekan seperti ini. Kemudian selanjutnya insert drawing, mirip dengan image, chart atau bagan, kemudian horizontal line. Ini untuk menyisipkan tanggal atau date, gitu ya. Nah, di sini misalkan mau tanggal berapa, itu tinggal kita masukkan, ya. Untuk selanjutnya yaitu menyisipkan footnote. Nah, di sini tinggal kita tuliskan footnote apa yang akan kita ketikkan ya. Kemudian selanjutnya kita ini untuk menu untuk menyisipkan spesial karakter, dan ini juga menyisipkan equation atau rumus. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita akan menuliskan rumus-rumus matematika, tinggal kita insert, kemudian pilih equation tadi ya. Nah, di sini juga ada muncul tampil new equation ya. Selanjutnya itu ada untuk header dan footer. Bisa kita langsung untuk headernya tinggal kita tulis di sini di bagian atas ya. Kemudian untuk footer di bagian bawah, gitu ya. Nah, selanjutnya ada page number atau nomor halaman, bisa di atas atau di bawah. Nah, di sini ya, kalau di atas pojok kanan atas, ya. Kemudian selanjutnya ada untuk penyisipan link dari sebuah alamat URL di web, gitu ya. Misalkan ibu akan menyisipkan link pada judul dokumen ini. Sebentar. Nah, ini judul dokumen. Misalkan, nah, ini akan kita sisipkan link. Sorry, ke sini. Nah, nanti di sini tinggal kita ketikkan alamat link yang akan kita sisipkan, atau kita bisa juga mencari langsung dari alamat link tersebut ya. Nah, untuk penyisipan alamat link bisa tadi melalui insert kemudian link, atau dari icon yang ada di sini ya. Ini untuk insert link. Selanjutnya kita juga bisa melakukan penambahan komentar pada dokumen ini. Ini misalkan ketika kita mengerjakan dokumen secara bersama-sama atau berkolaborasi, misalkan kita akan mengomentari kerjaan yang dilakukan teman kita, misalkan ketika dokumen tersebut ada yang kurang, gitu ya. Kita coba contohkan di sini. Nah, misalnya ini di paragraf pertama, di paragraf ini kita blok, kita bisa langsung ke sini ya. Di sini ada tanda add comment, atau kita bisa kembali ke insert, kemudian tambahkan komen, gitu ya. Nah, nanti tinggal kita ketikkan komentar yang akan kita sampaikan, itu misalkan lengkapi.
nanti di sini paragraf yang kita blok itu akan terdapat komentarnya. Oke, selanjutnya tabel of content ini untuk daftar isi ya. Pada menu format, di sini kita bisa melakukan pemformatan teks atau editing teks, ya. Yang diantaranya itu untuk menebalkan, bold, kemudian italic, kemudian underline, strike through, kemudian superscript dan subscript, serta size dan capitalization-nya. Selanjutnya untuk paragraf stylenya itu ada border and shading, kemudian normal text, title, subtitle, kemudian heading 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Line dan indent ada untuk perataan paragraf rata kiri, rata kanan, rata tengah gitu ya. Dan selanjutnya untuk line and paragraph spacing ini ada spasi paragrafnya, ada single, kemudian ada 1,5 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya untuk kolom ini nanti dalam dokumen tersebut akan dibagi atau dibuat menjadi berapa kolom gitu ya. Selanjutnya untuk bullet and numbering ini untuk penomoran, baik itu penomoran secara terurut, numbered list menggunakan angka dan huruf, atau bullet list yang penomoran menggunakan bentuk gitu ya. Selanjutnya ada header dan footer, ini yang tadi dicontohkan, page number juga, kemudian page orientation atau orientasi dari halaman ini apakah akan bentuk landscape atau potret. Secara keseluruhan ini pemformatan teks atau editing teks ini hampir sama dengan yang ada pada perangkat lunak pengolah kata yang lainnya. Jadi ini yang secara umumnya ada gitu ya. Nah, untuk pemformatan teks selain dilakukan melalui menu format, kita juga bisa melakukannya pada icon-icon yang ada di bawah ini gitu ya. Di sini ada untuk style teksnya, itu ada normal text, kemudian ada title, subtitle. Untuk jenis fontnya ada Arial atau yang lainnya gitu ya. Ini untuk size atau ukuran dari huruf tersebut. Kemudian ini ada untuk tadi bold atau menebalkan gitu ya. Menebalkan, kemudian ini untuk memiringkan, ini untuk underline garis bawah, dan ini untuk text color atau warna dari teksnya, misalkan kita ganti warna teksnya jadi merah gitu ya. Nah, ini untuk highlight color atau mirip stabilo gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya ini tadi untuk insert link, kemudian ini untuk tambahkan komentar seperti yang ini. Ini untuk insert image atau menyisipkan gambar seperti tadi yang sudah ibu contohkan. Ini align untuk rata kiri kanan dan tengah gitu ya. Ini untuk paragraph spacing atau spasi dalam paragrafnya. Ini untuk checklist. Ini untuk tadi penomoran baik yang menggunakan bentuk atau ini yang menggunakan huruf dan angka gitu ya penomorannya. Oke, ini keseluruhan untuk pemformatan teks mirip dengan yang ada pada perangkat lunak pengolah kata yang lain. Pada menu tool di sini ada fitur untuk spelling and grammar. Jadi di sini kita bisa mengecek ejaan yang kita ketikkan itu benar atau salah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada kesalahan penulisan, bisa kita ketahui dengan cepat gitu ya. Jadi akan ibu contohkan, misalkan ibu menulis kata komputer tapi kayaknya 2, ini kan typo gitu ya.
Nah, kita bisa cek di sini ada tandanya garis bawah merah ini. Di sini kata yang betulnya yaitu komputer dengan E1. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada word count, itu menghitung secara keseluruhan ada berapa jumlah kata dari dokumen ini. Kemudian di sini ada explore yang tadi Ibu contohkan juga, ada dictionary, kamus. Selanjutnya di sini ada fitur untuk translate dokumen. Jadi kita bisa menerjemahkan dokumen ini ke dalam bahasa yang kita inginkan itu ya. Kita contohkan. Nah, kita akan mendapatkan salinan langsung dari dokumen tersebut gitu ya. Jadi kita pilih bahasa, mau diterjemahkan ke dalam bahasa apa. Misalkan Ibu pilih bahasa Inggris gitu ya. Kemudian translate. Nah, ini dokumen yang tadi kita terjemahkan akan langsung menjadi bahasa Inggris ya. Di sini kita langsung mendapatkan dua dokumen, yang satu dalam bahasa Inggris, yang satunya lagi yang tadi file aslinya yang dalam berbahasa Indonesia. Kemudian ini ada satu fitur yang powerful dari Google Docs, yaitu voice typing. Jadi kita bisa mengetikkan sebuah kata atau kalimat tanpa menggunakan jari kita. Jadi kita bisa langsung berbicara dan nanti hasilnya akan terketik dalam dokumen ini. Akan Ibu contohkan sini. Misalkan di sini ya. Sebelum kita klik to speak, di sini kita pastikan dulu bahasa yang kita gunakan ketika berbicara itu bahasa apa. Di sini berbagai macam bahasa Indonesia, Melayu dan sebagainya. Jadi kita klik bahasa Indonesia. Nah, kita coba ya. Sekarang Ibu mengetik tanpa menggunakan jari. Ini lihat jari Ibu tidak digunakan untuk mengetik. Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Ini satu fitur yang sangat powerful yang ada dalam Google Docs ini. Selanjutnya yaitu pada menu add-ons, kita bisa menambahkan fitur-fitur lain yang belum terdapat pada Google Doc ini. Misalkan tadi contohnya untuk MathType, itu untuk penulisan rumus-rumus matematika, ya bisa kita tambahkan kembali. Atau misalkan kita ingin menambahkan untuk tanda tangan digital, nanti kita bisa tinggal tambahkan get add-ons. Nanti kita cari fitur apa yang kita inginkan ada pada Google Docs ini. Oke. Nah, kita ketikkan di sini, nanti akan muncul dan tinggal kita tambahkan pada Google Docs. Selanjutnya ini untuk menu help atau bantuan. Dan yang terakhir di sini ada tombol share atau tombol untuk berbagi dan berkolaborasi dengan teman kita yang lain. Jadi tinggal kita tekan tombol share ini. Nah, nanti kita langsung tuliskan saja alamat email dari teman kita yang akan kita bagikan dokumen ini, gitu ya. Nah, misalkan Ibu bagikan kepada Najwa, gitu ya. Nah, di sini si penerima dokumen itu apakah dia bisa sebagai editor atau dia hanya sebagai viewer, penglihat saja, atau sebagai komentar saja, menambah komentar saja. Jadi kita bisa sesuaikan. Oke. Selanjutnya kita langsung tekan send di sini ya. Nah, ini nanti teman kita ini yang bernama Najwa bisa mengedit dokumen yang Ibu bagikan ini. Oke. Iya. Atau selain itu bisa kita dengan
link ini. Jadi siapa saja yang mempunyai link ini, dia bisa membagikannya gitu ya. Nah, bisa mengedit dokumen ini. Oke, seperti itu. Mungkin itu fitur-fitur yang Ibu kenalkan di Google Docs ini. Selebihnya dapat kalian explore kembali dari fitur yang ada di Google Docs ini. Ya, selamat belajar. Semoga penjelasan yang Ibu paparkan ini dapat kalian pahami. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu kembali di tutorial-tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.